Ya, teman-teman, hari ini tanggal 20 bulan 11 ya, di malam hari setelah penutupan market. Silahkan bagi yang baru masuk dibaca terlebih dahulu. Sambil dibaca, sambil saya mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua yang sampai detik ini masih mengikuti channel ini. Dan hari ini kita akan membahas emiten-emiten updatean seperti biasa ya. Kalau malam kita bahas updatean punya teman-teman yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Adapun apabila belum dibalas atau belum dibahas, teman-teman harap bersabar aja ya. Mungkin saya lagi mencari dan memahami bukti-bukti yang ada. Baik teman-teman ya, kita akan bahas langsung ya. Oke, baik teman-teman. Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Ini sekarang lagi musim hujan, biasa musim mancaroba ya. Dan kepada yang telah memberikan doa-doa kepada saya, terima kasih ya semuanya ya. Kita mulai dari IHSG kita. Foreign masih keluar teman-teman, 585 miliar ya. Nah ini adalah emiten-emiten yang dijual sama foreign ya. BBRI, Telkom itu masih ada penjualan. Gotoh sudah mulai ngejual lagi. Ada Pani, Adro juga masih ada pembuangan. BRPT masih ada pembuangan. AMRT, Hill, Brand, MDKA, Antam, ISAT, TPIA, BTPS, BBNI, CTRA. Terus adapun emiten yang dibeli sama foreign adalah sebagai berikut. Mana? Nah, BBCA sudah mulai dibeli teman-teman sama foreign ya. Terus BMRI juga mulai dibeli. Terus AMMN tuh udah ada pembelian ya. SRTG yang mungkin nanti emiten-emiten yang mana lah yang duluan naik. Mudah-mudahan sih setelah masuk ke BBCA mungkin foreign bisa mulai berkumpul kembali ya. Foreign masuk 49 miliar, lumayan ya di BBCA. Terus BMRI bagaimana? BMRI masuk 34 ya, 34,16 miliar. Tapi sekarang masih downtrend teman-teman. Berarti oh ya, sekali ngebetulin deh. Ini sudah mulai terlewati nih, garis-garis yang saya lewati sudah mulai terlewati. Kita hapus-hapusin aja ya. Kemana arahnya? Masih ada teman, tenang di sini, masih ada di 5.700. Ke situ ya bagus, kalau ke situ teman lebih murah lagi nanti punya BMRI ya. Harga wajarnya 7.400 sama 6.300, artinya ini sudah mulai murah ya. Sudah mulai jual murah. Pegas, coba Pegas. Ini sudah mulai dibeli. Tapi lihat posisinya. Posisinya lagi bagus teman-teman untuk Pegas ini ya, lagi dibeli dari mulai 12 November sama foreign. Bandar lokal juga udah akumulasi sejak 04 tuh ya. Jadi sebenarnya Pegas itu penurunannya lagi dipungut sama bandar ataupun sama foreign. Kecenderungan dia ke bawah, biarin aja, mungkin mau ngejemput PR-nya di angka 1.400, angka 1.300 ya. 1.300 saya pernah masuk 1.300 itu ketika Covid teman-teman ya. Lumayan tujuannya ketika Covid saya masuk di Pegas ya. Nah teman-teman, untuk harga wajarnya ada 1.600 sama 1.600, berarti ini kecenderungan betul lagi dijual murah ya. Baik, langsung aja ya ke emiten teman-teman. Ada laba. Laba sekarang up ya, lumayan ya up. Cuman pembuangan dari bandar foreign. Jadi upnya sekarang itu pembuangan dari bandar foreign, tapi bandar lokal masuk ya. Nah, bandar lokal ketika ada kenaikan ternyata bandar lokal masuk ya, bandar lokal. Kita lihat siapa yang beli ya, domestik 18. Nah, 3 hari ini ada ZP, NI, KKXA ya, bagus teman-teman ya. Yang masuknya bagus ini. Keluar YPIN, CC ini. Baik, terus siapa yang keluar untuk foreignnya dari hari ini? Yang keluar foreign hari ini siapa? Ada si BK, si BK keluar nih, TPZ. Jadi kenaikan ini cenderung dijual sama foreign ya. Nah, lokal siapa yang nampung lokal, maka teman-teman kita yang ngambil ya ada. Tapi ZP ngambil lagi teman-teman ya. Jadi si bandar foreign ngejual ke si bandar lokal ya. Sebagian diterima sama teman-teman kita. Nah, garis yang saya gariskan sudah terlewati untuk penurunannya, sekarang tinggal kenaikannya saja.
MA10-nya sudah terlewati, tinggal tunggu konfirmasi apakah besok si candlenya sudah mulai di atas MA, mungkin bisa ke atas gitu ya. Kita lihat, cek dan dicek sini untuk laba posisinya. Laba dalam 1 tahunan menuju angka 453 ya. 3 tahunan sudah tertinggi kemarin ya. Berarti ini mau puncak yang ke bukit ya. 5 tahun juga udah tertingginya, maka hati-hatilah ketika yang sudah tertinggi. Nah, ini mungkin ada sedikit kenaikan ya. Mungkin bisa ke angka 481 ya, mudah-mudahan bisa ke situ ya. Soalnya ini sudah mulai downtrend teman-teman ya. Step 1, step 2, ini step 3-nya mungkin bisa ke arah sini, paling tinggi ke arah sini ya. Mudah-mudahan sih bisa ke 656 ya. Tapi kalau target keduanya bisa ke arah sini lagi ya bagus teman-teman. Nanti kita lihatin teman-teman, apakah ini kejemputnya tahun ini setelah penurunan, atau malahan nanti kejemputnya setelah dia nurun drastis ya, melewati MA 200-nya nih. Kalau sudah turun drastis MA 200 berarti kan mau ke bawah lagi ya. Nah, perhatikanlah teman-teman ketika situ ya. Ini soalnya pernah ditahan tahun 2023 di angka gocap ya, pernah digocapin ya. Terus ketika diangkat bang ini 2 kali. Jadi ini PR mereka sudah terselesaikan di sini teman-teman nih. Jadi butuh 2021, 22, 23, 24, butuh 3 tahun untuk menyelesaikan PR-nya. Jadi teman-teman yang nyangkut di atas, mungkin yang tahun 2021 sudah kejemput semuanya teman-teman ya. Tinggal mungkin yang baru beli nyangkut lagi, mungkin kapan ya, tunggu aja, mungkin jangan sampai 3 tahun ya. Mudah-mudahan sini ada pantulan ya. Mudah-mudahan sih ada pantulan, karena si Bandar Polres juga sudah mulai ngambil lagi ya. Kemarin kan hari ini ngebuang, cuman pengambilannya lebih banyak daripada penjualannya. Mudah-mudahan sih ini tidak terlalu sering ngejual ya. Mungkin kenaikan ini adalah tanda-tanda si bandar lokal sudah mulai mau nguasain lagi, karena sementara ini kemarin sejak nguasain nih dia terus ngejual ya. Nah, mudah-mudahan sih dipungut sama bandar lokal ya. Jadi si Bandar Poren tinggal nahan aja, makan bandar lokal sama teman-teman kita ya. Mudah-mudahan bisa ke arah berapa ini? 472 ya. Oke, lanjut. Ada nasi. Bukan nasi telah menjadi bubur ya. Nasi Smart Money sudah keren teman-teman nih. Biasanya Smart Money kalau sudah mulai keren udah bagus nih. Nih nasi smart keren lagi. Smart Money sudah mulai keluar, bandar lokal sudah mulai masuk nih. Jadi bulan apa nih? Dari tanggal sini aja ya, dari 14 November. Nah, ini lagi diakumulasi sama bandar lokal ya. Ada YP, CP sama KK bagus teman-teman ya. Nah, jadi akumulasi disertai dengan Smart Money kemungkinan ke atas ada. Soalnya CMA10 sudah mulai ke atas, cuman belum menembus candlenya ya. Nah, mudah-mudahan si tahanan sudah mulai bagus. Cuman hati-hati nih, ada area 70 adalah area tebusnya. Ini harus tertembus ya, harus ditembus itu teman-teman, harus ditebus biar nanti ke depannya lebih baik lagi. Target mana nih? Target di angka 93 sama 103. Target utama di 225 belum ketembus dari bulan 8, biarkan saja ya. Ini tanda-tanda kenaikan apakah ada? Nih ada teman-teman. Perhatikan di angka nih. Ini adalah 83 adalah tanda-tanda kenaikan. Artinya si bandar itu mau mengarah ke sini nih. Set ke 83 ya. Mudah-mudahan ini soalnya harga wajarnya 62 ya. Kalau ke sini ketinggian ya nggak apa-apa teman-teman, yang penting itu target. Apakah sekarang kita tidak akan tahu teman-teman ya. Kita lihat nasi telah menjadi bubur. Nasi dalam posisi 10 tahunan aja ya, 5 tahunan deh biar nggak terlalu jauh. 3 tahunan. Oke, 3 tahunan sip, 3 tahunan. 3 tahunan dalam posisi downtrend ya, mau menuju harga murahnya mungkin di angka 54-nya. 54 murah ya. Saya 71 ya. Tapi kalau ke 71 itu lebih baik teman-teman, dia harus mengerjakan PR-nya. Tapi untuk kalau kenaikan ya silahkan aja kalau mau naik ya. Kenaikannya ada Smart Money sudah mulai masuk, terus si bandar lokal juga sudah mulai masuk. Jadi teman-teman yang nyangkut di area-area 100-an mungkin bisa kejemput ya. Tapi turunin dulu deh, jangan 100 teman-teman, 96, 95 mungkin itu bisa kejemput ya. Oke teman-teman, untuk nasi seperti itu. Jadi ini tunggu aja konfirmasi CMA 10-nya di bawah candle. Ini belum masuk ya.
Tapi si bandar lokal sudah mulai masuk, tapi Poren ini belum masuk teman-teman ya. Biarkanlah Poren mah tidak melakukan apa-apa kok, waktu di sini juga santai dia mah. Dia ngambil ketinggiin terus dijual gitu. Ini juga belum melakukan apa, biarin aja. Berarti di sini Poren tidak ikut campur. Ada MAPA. Kita lihat MAPA. MAPA udah tertembus garis yang saya gariskan di 1118-nya. Kita hapus dan kita akan gantikan targetnya ke lebih tinggi lagi di angka 1173. Ini juga lagi pada ke atas ya. Kalau lagi ke atas teman-teman biarkan aja, jangan pedulikan supportnya. Yang penting pedulikan adalah apa, udah garis MA-nya tuh pedulikannya udah mulai bagus. Cuman kita lihat dulu MAPA ini posisinya di mana teman-teman. Jangan-jangan dia lagi jualan nanti tuh. MAPA mantap ya, 3 tahunan sudah menuju ke atas, sudah over value dan terus diperjuangkan ke atas. 5 tahunan juga sudah mulai di atas banget. 10 tahunan sudah mulai di atas banget. Artinya apa? Artinya udah over value, udah saatnya jualan. Perhatikan sudah mulai ada tanda-tanda penjualan. Ada 3 hari ini bandar lokal sudah mulai ngejual. Poren sudah mengejual dari mulai tanggal 7 November. Artinya ini lagi dijual di atas. Apakah ini akan kejemput? Bisa jadi kejemput ke harga yang lebih tinggi lagi ya. Kemarin kan sini tertingginya di angka sini ya. 1087 kan. Berapa nih? 1100 ya. 1100 Februari 2024. Oh, Februari 2024. Bulan Februari berarti 3 tahun, coba lihat ya, 3 tahun deh. Nah, di sini berarti masih area situ ya. Nanti kita cek dulu deh. Nah, ini lagi atas teman-teman, maka ini sedikit lagi menuju ke harga atasnya. Maka teman-teman kalau yang di bawah mah ya silahkan aja gitu ya, lanjutkan. Ini tinggal 10% lagi. Ya, tanggunglah teman-teman ya kalau tinggal 10% lagi ya. Bandar lokal sudah mulai ngejual, bandar apa namanya? Poren juga sudah mulai ngejual. Tapi bandar Poren hari ini masuk teman-teman nih. Kita lihat per hari ini. Si Kajet masuk 2,17, BB 1,5 ya. Jadi saya terserah teman-teman gitu ya. Coba lihat di sini tahun Februari ya. Ya 1000 di sini, 1000 Maret ini mah. Oh, keren teman-teman ini. Ini 2023. Ya, di sini area sini teman-teman, area sini berarti ini harga tertingginya sudah tertembus ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Berarti ini menyesuaikan dengan harga PR rasio teman-teman. Maka teman-teman kalau ingin tahu istilahnya cara ngitungnya, nanti saya hitungin deh ya MAPA ya. Untuk kuartal 3-nya berapa sih harga wajarnya MAPA. Ada udah masuk belum itunya apa namanya? Kita cek nanti deh untuk MAPA ini. MAPA untuk harga wajar kuartal 3. Nah, udah saya catat ya. Mudah-mudahan bisa kecatat. Oke aja teman-teman, untuk MAPA kalau yang lagi di bawah ya santai aja. Masih ada kesempatan ke angka 1170-an ya. Ini harga tertingginya. Mudah-mudahan sih ini penjualannya di atas ya. Mereka jualan tapi di atas, artinya mereka bantu untuk ke atas. Ini mungkin nobrak ini agak susah, mungkin bisa ke atas lah teman-teman ya. Mungkin bisa ke harga terbaru untuk 10 tahunan ya. Udah harga terbaru udah ya di 1100 berapa nih? 1140-an ya. Harga kedua terbaru. Harga kedua terbaru di sini teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk MAPA seperti itu ya. Jadi hati-hati, ini sudah mencapai over value-nya. Hati-hati, kalau mau naik ya silahkan aja teman-teman, karena saya hanya menginformasikan aja. Lanjut, ada Siko. Kita lihat Siko garisnya kita hapus dulu nih. Penurunannya sudah terlewati dan sekarang lagi menuju ke atas kembali. Dan kita lihat di sini sudah mulai melihatkan ada tanda-tanda ke atas di 106 untuk Siko itu ya, berdasarkan TA. Perhatikan ini MA-nya sudah mulai sejajar dengan candle. Mudah-mudahan ke bawah dikit, bisa uptrend ya. Mudah-mudahan. Terus apa yang menjadi landasan uptrendnya adalah si bandar lokal sudah mulai ngambil tanggal 15 sudah mulai ngambil bandar lokal. Ya, ada si YU bagus. YU bagus teman-teman untuk pengambilan ya.
CC, NI, OD ini bagus teman-teman. Terlihat jelas di sini ya, agak ke atas sedikit. Untuk foreign bagaimana? Foreign biarkan aja, dia cenderung seperti retail, ngambil keluar untuk cuan aja gitu kan. Karena sini coba lihat nih, tidak ada transaksi yang signifikan. Tapi kalau bandar lokal terus transaksi, mau jual mau beli tapi dia terus transaksi, artinya bagus. Nah, tanda-tanda kenaikan 105, 116 dan target kedua saya di angka 100 berapa nih? 137 ya. Mudah-mudahan ke arah situ ya. Ini hanya akan naikannya aja. Jika dibagiin dividen juga dia 3 perak lumayan lah. Coba Siko posisi Siko. Kalau posisi itu penting teman-teman. Jadi teman-teman dengan secara 3 garis aja teman-teman bisa menentukan ini lagi murah ataupun lagi mahal. 3 tahunan paling ini masih murah teman-teman, masih murah. Lagi sudah mulai pergi ke arah atas ya. 1 tahunan. Nah, kalau untuk 1 tahunan dalam posisi sedikit di harga tengah ya, di atas harga tengah. Kemarin sudah mencapai harga 126, yaitu harga terpuncak satu tahunan. Cuma untuk 3 tahunan masih ada peluang ke angka 200-an teman. Jadi saya kalau peluang ke 136 ya sangat memungkinkan ke arah situ ya. Oke teman-teman, untuk Siko sekarang lagi diakumulasi sama bandar lokal. Kecenderungan ke atas, tinggal tunggu aja konfirmasi besok. Apabila candlenya ke atas dan di bawah MA10, kemungkinan dia mau uptrend ya. Cuman hati-hati, di sini masih punya PR di angka 88 dan angka 85-nya ada PR. Lanjut, ada MHKI. Ini MHKI apa ini? Ini agak panjang dikit nih. 102. Apakah itu dibilang menutup PR-nya? 102 nih. Oh, yang saya tandain di sini ya. Nah, untuk MHKI teman-teman, udah lama nggak dibahas ya. Soalnya berapa hari kagak dibahas nih. Ini yang saya targetkan penurunan PR di 115 sudah terpenuhi, artinya saya hapus. Ada lagi target di 101. Betul kata teman kita, 101 102 ini adalah target PR. Nah, ini kan udah kesentuh sama shadow kata teman kita. Ada yang menjawab itu di bawahnya, kalau saya menarikkan ke angka shadow itu belum tersentuh ya, hanya menyentuh belum tercapai, hanya menyentuh aja. Saya pinginnya itu kalau menyentuh itu harus sama body teman-teman. Merahnya langsung ke sini, merah diam aja di sini, nah, baru udah kesentuh. Tapi kalau hanya menutup, artinya menutup ya. Kalau menutup sama shadow, saya bilang tidak menutup, itu hanya menyentuh aja, harus sama body gitu ya. Nah, ini usahakan teman-teman lagi posisi downtrend dulu ya. Tapi di sisi lain downtrend tapi lagi diakumulasi sama foreign. Lihat foreign 3 hari ini 15 November pas banget nih, tinggal ganti aja foreign. Siapa yang ngambil foreignnya? Ada AK, CC, NI, ada jualan per hari ini, jualan dikit ya. Siapa yang jual AKTP jual 1,9 ngambil, masih banyak untuk di dalamnya. Jadi ada penjual sedikit, wajar teman-teman, mungkin untuk nahan harga. Dan tanda-tanda ke atas sudah ada nih per hari ini, yang nanti mau ke atas 109 itu tandanya mau ke atas. Terus ini juga mau ke angka 116. Ini juga target 128. Target saya di mana MHKI ya? Belum kelihatan, udah ketutup kali ya. Kita cek nanti di atas. Kita lihat dulu posisinya. MHKI 1 tahunan. Ya, lagi di bawah banget, ini saham IPO teman-teman ya. Nah, ini saham IPO yang sudah diangkat terus diterjun ke bawah, artinya lagi diserahkan kepada market, dan market meresponnya seperti ini ya. Dan si bandar juga sudah mulai mentransaksikan dengan baik. Artinya apa? Ada gunung, ada bukit, ada gunung, ada bukit, artinya itu ditransaksikan dengan baik. Nah, sekarang dalam posisi mau ke arah lembah. Lembahnya itu di angka berapa ini? Di angka 96. Saya di angka 101 sama 97-nya, pas banget 97 ya. Nah, itu adalah PR-PR yang harus dikerjakan ya, biarkan saja kalau dia menembus PR-nya ke 96, artinya dia mau menembus kekurangan-kekurangan dia yang harus dikerjakan. Kalau sudah menembus PR-nya, jangan langsung beli teman-teman. Perhatikan MA-nya, setiap saya bilang perhatikan MA-nya, karena MA10 itu biasanya menentukan dia mau ke arah mana ya. Nah, kalau ini kan MA10 masih di atas, karena artinya mau ke arah turun. Walaupun ada kenaikan sedikit itu hanya biasanya gitu ya. Biasanya itu berdasarkan hanya kenaikan sementara aja. Nanti kalau MA10-nya sudah mulai di bawah candle itu biasanya mulai ke atas, dan si MA-nya udah mulai ke arah atas, ke arah atas gitu. Ke arah atas, atau menandakan dia akan ke atas. Itu tandanya teman-teman ya.
Apalagi kalau didukung dengan si bandar lokal ataupun foreign akumulasi, itu akan lebih baik. Terus per tanggal 8 sampai tanggal sekarang, tanggal 20 November, smart money sudah kumpul, udah berkumpul ria nih. Biasanya kalau sudah kumpul ria sudah mulai ada yang nahan, ada yang average. Ini orang-orang profesional biasanya ya, dikategorikan suka di smart money. Atau founder, manajer investasi yang suka ngambil itu di smart money, dikategorikan di smart money atau atas nama perusahaan biasanya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk MHK ini lagi diakumulasi sama asing. Terus bandar lokal juga akumulasi sejak tanggal 29 September. Ada pembuangan sedikit, ya wajar lah pembuangan sedikit, tapi pengambilan lebih besar daripada pengeluarannya. Walaupun per hari ini dia cenderung ngejual ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi MHKI masih ada PR-nya di 102 sama di 97. Mudah-mudahan bisa menebus PR-nya. Itu akan lebih baik lagi. Pire. Sekarang Pire nih. Pire 88-nya sudah terlewati. Nah, ini udah menembus satu teman-teman. Satu PR sudah tertembus, kita hapus untuk Pire. Teman kita masih ingat saya ini ada yang nyangkut di 111 ya, apa 109 gitu ya. 111 ya. Ini waktu set kesini jatuh, dia ngambil. Nah, saya bilang nanti aja kejemput itu mah gitu ya. Nah, ini udah saya tandain nih mau ke arah 119. Kita nanti tanggal berapa kejemputnya ya. Ini udah 1 bulan lebih ya belum kejemput. Harap bersabar aja teman-teman. Nanti kalau mau average ya, kalau teman-teman punya di harga 119 ya, turunin aja dikit lah 115 ya, mungkin bisa kejemput. Kalau 111 kemungkinan kejemput teman-teman. Ini tanda-tanda ke atas juga udah dikasih tahu sama mereka nih. Ini tanda-tanda ke atas. Ini kepala merah seperti ini adalah tanda-tanda ke atas teman-teman ya. Apalagi kalau yang nyangkut di area sini teman-teman, yang 111 turunin dikit aja ke angka 107 105 aja bisa kejemput teman-teman ya. Tinggal tunggu sabarnya aja karena ini kan masih downtrend. Ingat teman-teman, MA10 walaupun si candle sudah ada, si harga contohnya sudah mulai di atas candle, tapi kalau candlenya masih di bawah MA ya itu belum uptrend teman-teman ya. Nah, ini masih dalam posisi downtrend dulu. Biarkan aja di satu lagi ketemu teman-teman di 83 ya. Mudah-mudahan 83 kejemput ya. Terus isian bagaimana? Bandar lokal cenderung ngejual. Poin kemana? Poin cenderung masuk, cuman belum melakukan transaksi yang luar biasa. Dia cenderung tidak seperti waktu bulan Agustus, dia hanya ngambil sedikit, buang sedikit ya. Artinya apa? Artinya lagi nunggu aja. Poren juga lagi nunggu. Biarkan yang ngambil bukan poren gitu. Biarkan yang ngambil domestik, tuh kan domestik yang ngambil kan. Excel gitu kan, tanggal 15 tanggal 20 deh. Teman-teman kita yang ambil ada KK lumayan masuk, XC masuk, XL masuk. Artinya ini sebenarnya teman-teman jangan spekulasi beli dulu sebelum MA10 sudah mulai di bawah candle. Biasanya itu akan lebih baik lagi untuk uptrendnya. Apa sekarang masih dalam posisi penurunan, biarkan saja. Walaupun ada kenaikan biasanya suka agak sedikit dah. Nah, sebenarnya 73 adalah PR terbagusnya teman-teman ya di sini nih. Di 73 makanya hati-hati bisa ke sampai 73 teman-teman. Ya. Tapi tenang, kalau tanda-tanda seperti banyak begini teman nih, banyak gap atas, gap bawah, kepala merah, ekor hijau, artinya belum ada bandarnya. Karena siapa yang bisa istilahnya membuat gap seperti ini nih, gap, siapa? Retail, nggak mungkin lah retail. Yang ngejagain emiten inilah yang bisa istilahnya memberikan gap seperti itu. Karena kecenderungan polanya sama. Ini segera betul. Sedikit lagi di 80 nih. 80 adalah support berdasarkan angka. Nah, ini ada berdasarkan angka itu di 80 teman-teman. 80 mana 80? Nah, ini berdasarkan angka itu di sini teman-teman. Ini di sini nih. Ini kalau yang ekor hijau ini tidak terdeteksi teman-teman. Saya juga di 73 nih. Ini tidak terdeteksi, ini 73. Ya. Tidak ada 73, tidak di sini tidak ada nih. Tuh tidak ada kan. Sedangkan di sini yang terdeteksinya itu di angka 79 sama 80 adalah harga terakhirnya. Jadi ekor-ekor gini itu tidak terdeteksi, makanya saya suka menggunakan support dan resistnya itu seperti ini. Jadi supportnya adalah si ekor hijau atau si ekor merah, resistnya adalah si kepala merah ya. Biasanya seperti itu. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk Pire ya. Jadi hati-hati, ini belum ada tanda-tanda kenaikan. Harap bersabar aja yang nyangkut di 111 sama 109.
Terus ada STRK. STRK ini saham gocap ya, saham gocap. STRK. Nah, STRK sekarang dibanting sama bandar lokal, teman-teman. Bandar lokal ngebanting per hari ini. Jadi dihabiskan nih barang-barang sama bandar lokalnya. Siapa yang ngebuang? Si AH. Informasinya adalah sedang digarap katanya gitu ya. Nah, ini bisa perhatikan teman-teman ya. Mungkin melihat dari transaksi sini nih. Ya, 274 juta, sekitar 55.000 lot. Dan sekarang STRK itu mungkin dimakan gitu ya. Ternyata yang dimakan itu adalah barang bandar ya. Barang bandar dimakan sama si AH domestik. Ada 27.000 lot SHIP YJIN XL sudah masuk ya. Kita cek di sini terdeteksinya itu bahwa si bandar lokal ngejual, yaitu si bandar lokal si AH ya. 19, 27 masih 19. Nah, ada itu enggak? Ada nego enggak? Nih ada nego 43 perak si PS dari si CP. Si PS ngejual ke si CP ya. 225.000 lot. Nah, 225.000 mungkin banyak tuh teman-teman, lumayan tuh banyak tuh ya. Kalau kita cek deh tanggal 1 deh. Siapa tahu masih paling banyak di SCP ya. Ini mah teman-teman kita yang ngambil, yang ngebuang. Nah, ini udah mulai pada itu ya, udah mulai pada pesimis nih sama si STRK ini ya. Kenapa katanya dibeli seperti ini? Bisa jadi dia harus menutupi yang namanya takut kena FCA, teman-teman ya. Kita akan hitung dari mulai 3 bulan deh. Perkiraannya November, Oktober, September, Agustus aja ya. Agustus, September, Oktober ya. Jadi November kan pertengahan nih, tanggal 20 ya. Kita hitung dari Agustus aja. Nah, ini kan udah masih aman teman-teman. Minimal kalau 1,1 miliar itu masih aman teman-teman untuk kena FCA. Kenapa? Karena minimalnya itu minimal nih kan dia minimal 5 juta per hari. Jadi kalau 1 miliar itu 1,1 ya. Nah, 123 ya. Cukup segini 9 1. Nah, segini cukup lah. dibagi mana pembagian deh? 90 hari kan, 3 bulan. Nah, gini jalan. Masih ada 12 juta teman-teman. Perharinya 12 juta cenderung aman berarti, makanya dia mungkin daripada kena FCA ya lebih baik beli gitu. beli gitu, nanti istilahnya nanti saya beli lagi gampang, saya lagi daripada kena FCA, mungkin seperti itu ya pembicaraan mereka, tapi nggak tahu kita. Nah, ini kenapa nggak diangkat-angkat? Perhatikan nih, XL masih memimpin teman-teman selama 3 bulan ya. Tapi kalau untuk dinegokan ya si CP ini bulan ini adalah bulan transaksi dia beli di 43 perak itu ya, si CP itu kan. CP tahu sendiri lah, spesialis bawahan ya. Nah, jadi untuk regulernya masih dikuasain sama si teman-teman kita. Terus tadi yang beli si kakak ya, si kakak sudah nambah jadi 29 selama 3 bulan ini. Jadi untuk 1 tahun 1 bulanan, coba perhatikan siapa yang memimpin, si SH yang memimpin untuk grossnya. Tapi untuk netnya coba perhatikan ada si kakak yang memimpin 27.000 ya. Jadi teman-teman harap bersabar, karena kalau ke FCA mungkin ini tidak terjadi kalau terus ditransaksikan. Karena kalau tidak ditransaksikan ya akan kena FCA. Ya minimal angkat deh gitu 1 gitu. Karena yang nahan 1 juta lot itu bukan seorang retail ya. Retail dikumpulin aja pembeliannya hanya mencapai berapa tadi 3 bulan itu? Sekitar 45-an ya. Retail itu coba berapa? Tuh, cuma 45.000, sedangkan ini tahanan sampai 1 juta. 1 juta lot ya. Artinya apa? Artinya retail beli sedikit di sini teman-teman. Yang ngeganjal ini adalah si bandar. Kenapa belum di-up? Ya kan saya bilang kalau bandar mah terserah gitu mau diangkat di harga kapanpun gitu kan. Kita kuat-kuatan psikologis aja. Ketika nanti diangkat ke angka 1, kuatnya psikologis teman-teman gitu kan.
Nah, ini adalah salah satu emiten yang tahun 2023 di up ke atas sampai ke mentok ke 400, tiba-tiba peng ke bawahin. Nah, itulah yang saya bilang diserahkan kepada market. Makanya ini saham 2023 yang belum up. Apakah bisa di up? Saya pikir bisa, teman-teman ya. Saya pikir bisa. Nah, kita perhatikan juga, coba lihat LK-nya deh, kan udah 1 tahunan ya. Kita lihat LK-nya sebentar. Cuman LK-nya memang rusak juga. Tapi penghasilan masih ada setengahnya ya. Nah, ini saya bilang kenapa harus stabil itu minimal 3 tahun seperti ini, teman-teman. Jadi ada penipuan, bukan penipuan. Sampai 5 miliar ternyata kuartal itu rugi 10 miliar gitu kan. Ini kan belum, masih kosong. Jadi kita belum tahu, teman-teman ya. Secara keuangan seperti ini gitu kan. Ini aja rugi sekitar 20 miliar kalau dianualiskan ya. Kalau kemarin kan masih 11 miliar masih untung, sekarang udah ruginya 20 miliar gitu ya. Dianuliskan ya, perkiraan. Kemarin untungnya revenue-nya 39, sekarang 20, menurun sih gitu kan pendapatannya. Jadi kalau istilahnya menurun pendapatan berarti marketingnya kurang benar gitu. 11 ke 5 atau 7 ke 4, 10 ke 5, artinya apakah ini manipulatif atau manipulasi gitu atau bukan, atau ini yang sesungguhnya gitu ya. Di tahun 2024 ya diawasin terus. Kalau ini kan yang kemarin saya bilang itu ya, yang anualisnya ada yang berperkara sama yang 5 orang itu, apalagi itu analis buat saham IPO lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita akan melihat sebenarnya untuk keuangan itu masih bisa dihitung, cuman ini udah negatif, artinya ya secara EPS-nya ya pasti negatif lah. Kita lihat cashnya ada 55 miliar, hutangnya untung hutangnya kecil teman-teman, dibanding dengan equity-nya hutangnya kecil, jadi tidak terlalu berbahaya gitu. Bayangin ya, istilahnya kalau net income-nya kurang terus, hutangnya sampai 1 atau 1,2 kan, 1,2 dernya 1,2, itu sangat berbahaya sekali itu ya. Nah, untuk seperti teman-teman, jadi ini masih dalam tahap STRK, masih bisa teman-teman punya harapan ke atas asal bandarnya mau, karena ini kemarin itu diserahkan sama bandar. Satu lagi Teguk update ke depannya kuartal 3 hancur katanya. Oh yes, Teguk ini kan Teguk itu tahun berapa nih listingnya? Teguk tahun kemarin juga ya. Iya, perusahaan istilahnya perusahaan biasa-biasa aja. Harusnya jangan masuk ke papan jangan masuk ke papan pengembangan, harusnya maksudnya ke papan akselerasi aja kalau yang perusahaan-perusahaan begini mah ya. Teguk katanya LK-nya hancur, betul sekali ya, dari kuartal 3 dari 1 miliar ke 21 miliar ruginya. Kita lihat revenue. Tuh iyalah revenue-nya di 34. Saya bilang ini harus stabil itu begini teman-teman. Lihat nih. Revenue-nya ya seperti manipulasi gitu kan. Masa dari 34 ke 4 miliar gitu kan, minimal atau 20 kayak gitu, 15 gitu kan. Ini masih akal lah, 36 ke 31. Kalau ini kan kuartal 3-nya tidak masuk akal. Kemana marketingnya kalau begini teman-teman ya? Kabur apa gimana gitu kan. Berarti ini marketingnya nggak benar, ini cara menjualnya nggak benar ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin yang banyak pengeluaran, pemasukannya tidak ada, ya akhirnya betul-betul hancur, lebur. Perhatikan, cashnya 2 miliar ada, equity-nya 157, tapi hutangnya kecil. Jadi walaupun ini ada kehancuran, tapi tidak meninggalkan hutang terlalu banyak lah, masih ada sisa untuk equity-nya masih banyak lah gitu ya, equity-nya. Nah, seperti itu teman-teman untuk Teguk ya. Sekarang bagaimana Teguk itu? Kemarin itu kan diakumulasi sama bandar, ada penjualan bandar tapi tidak terlalu signifikan. Perhatikan nih, bandar cenderung ngelamun aja dia. Juga kalau mau diangkat sangat mudah sekali, karena apa? Tipis. Jadi untuk mengangkat ke angka-angka ya sampai ke angka 272 itu masih bisa. Arahnya 67, saya targetkan 72 teman-teman. Ada apa? Ada si kepala merah di sini teman-teman. Jadi saya pikir sih kalau si kepala merah kemungkinan ketemu iyalah teman-teman ya. Di sini tidak ada si kepala merah kan. Cenderung bagus nutupnya dia. Cuma ada satu doang di angka 72 doang. Nah, seperti itu teman-teman untuk Teguk ya. Si saham gocapan ini. Kita lihat deh ada transaksi apa di Teguk ini. Coba lihat untuk nego. Agustus ini. Agustus berarti lagi di akumulasi, keren nih.
Nah, kita negokan aja ya 1 November. Tidak ada transaksi 1 November. 1 Oktober ada 59,5 ribu lot ya, tidak terlalu bagus, kecil segitu. 59 kecil dinego. Nih Agustus, keren banget kan. Si MG sudah beli 4,9 juta lot di harga 56, 4, artinya memindahkan. MG memindahkan ke MG. Jadi artinya gini teman-teman, kalau biasa kalau yang udah jutaan begini ya di pasar nego, bisa jadi ini pemilik baru, bukan pemilik baru ya, penguasa baru sebuah emiten, biasa seperti itu ya. Kita istilahnya kadang-kadang suka terdeteksi di sini nih, insider. Nah, ini kadang-kadang suka ngejual dia. Nih, perhatikan. Anthony Lesmana September 2024 ngejual. Nih, perhatikan ngejual nih. Ya. Yang jadi ngejual nih 0,15, 0,19. Kemarin Anthony beli 0,01, ngejual lagi 0,01. Artinya ini lagi ditransaksikan sama pemilik emitennya. Nah, itulah yang suka mungkin ini daripada dihajar sama pemilik emiten si bandarnya, udahlah saya diam aja lah gitu. Ini si Anthony Lesmana 50 sekarang masyarakat sampai kecil atau cuma 14. Cuma masalahnya si Anthony ini masih ngejual. Ya mungkin si bandarnya, "Bos, tar dulu," katanya, "kalau saya mau ngejual nahan harga bisa jadi saya digejretin sama si Anthony ini." Makanya dia tidak mau ceroboh gitu, daripada dia nampung barang banyak gitu si bandar gitu kan, lebih baik ya dia udah 50 kan terserah kalian mungkin. Nah, mungkin ini adalah salah satunya si MG ditransaksikan secara bulan September kan, bulan Agustus ya. Bulan Agustus ini ada transaksi nggak di Agustus ini, insider. September sampai jutaan lot itu kan Agustus. Si Anthony Lesmana 16, dari 16 ke 15 kan tuh kan. Jualan cicil 11,2 nih si Anthony ngejual ya, 0,031. Nah ya 1, udah ngejual udah banyak teman-teman ya. Jadi dari 643 juta lembar ya, 18%. Nih awalnya 18%. Sekarang 15%, nanti 3% sudah dijual teman-teman. Ya mungkin ada salah satunya mungkin yang ada di sini gitu ya, salah satunya mungkin nih. Berarti ini si Anthony Lesmana memakai ini mungkin ya, dijual di harga 56. Ya kalau di harga 56 di pasar nego berarti jual mahal teman-teman ya. Artinya apa, minimal ya dia akan diangkat ke 56 ya, minimal diangkat ke 56 teguk ini ya. Oke, walaupun LK-nya hancur, tapi kalau mau dimainin sama si MG ya silahkan aja gitu kan. Retail mah tinggal nerima bersih doang kan. Ini juga teman-teman teguk itu sepertinya nih, dia emang ada apa namanya, beberapa nanti mungkin ini kan si barang laporan juga sama si lokal masih ada di dalam ya. Masih ada di dalam ya. Ini masih misalkan barang, artinya mau diangkat lagi teman-teman. Ya makanya teman-teman nanti teman-teman kalau mau pengen lepas ya nanti dikasih kesempatan lepas ya. Kalau mau nunggu ke 72 ya silahkan aja teman, asal kuat-kuatan aja, kuat-kuatan waktu gitu, kuat-kuatan sabar aja sama mereka gitu kan. Sampai teman-teman nanti ke depannya sampai belajar untuk ngambil lagi saham gocap. Jadi nanti kalau teman-teman terjebak di saham gocapan agak, wah tenang, LK jelek, tapi di pasar nego masih ada yang beli gitu kan. Terus DR-nya gua tidak banyak gitu kan. Udahlah, sekali dapat untung gede langsung bread. Biasanya itu dimanfaatkan sama bandar untuk memaaf harga. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman nanti kita untuk selanjutnya kita akan bahas lagi emiten selanjutnya. Oke, segitu aja.